kuntu musabbihan la atmamtu. Kalau sekiranya aku bermusabbih, musabbih itu artinya kalau aku mengerjakan solat sunnah, maka lebih bagus aku sempurnakan solat wajib. Kalau sekiranya aku melakukan solat sunnah, jadi musabbih itu maknanya bukan bertasbih. Maka dari sini ada sedikit sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Orang yang jamak itu ikhwati Islam, orang yang jamak dan qasar, ingat ketika misalnya kita jamak antara zuhur dengan asar, perhatikan baik-baik. Kita jamak antara zuhur dengan asar, kita sholat zuhur 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat dengan 1 azan dan 2 iqamat. Iya atau tidak? Dengan 1 azan dan 2 iqamat. Nah, antara zuhur dengan asar ini mesti ada jedahnya. Apa jedahnya? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zuhur ada zikirnya, asar juga ada zikirnya. Jadi setelah zuhur jangan langsung qamat, langsung berdiri kemudian kita langsung jamak. Tidak demikian keadaannya. Karena di setiap solat itu ada zikirnya. Jadi solat itu ikhwat Islam tetap diringkas menjadi 2, tapi zikirnya tetap ada. Karena kalimat musabbih itu bukan tasbih. Kalimat musabbih itu maknanya bukan tasbih. Lau kuntu musabbihan la atmamtu. Kalau aku bertasbih, makanya maknanya tidak ada tasbih, tidak ada zikir di antara 2 solat jamak. Tidak demikian maknanya. Makna daripada kalimat musabbih yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar, lau kuntu musabbihan la atmamtu. Kalau sekiranya aku melakukan solat sunnah, jadi musabbih itu maknanya solat sunnah. Kalau aku melakukan solat sunnah, lebih bagus aku sempurnakan solat wajib. Kalau mesti harus solat sunnah, lebih bagus zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kenapa demikian? Karena mana yang lebih bagus, wajib atau sunnah? Tentu jawabannya wajib. Daripada kita melakukan solat sunnah, maka lebih bagus kita sempurnakan. Jangan 2 dilakukan solat zuhur. Tapi kenapa kita lakukan 2? Berarti gugur kewajiban yang 4 menjadi 2. Kalau yang wajib saja gugur, berarti yang sunnah jauh lebih gugurnya. Bisa dipahami? Lau kuntu musabbihan la atmamtu. Kalau sekiranya aku melakukan solat sunnah, lebih bagus aku sempurnakan solat wajib. Maknanya tidak ada solat sunnah bagi mereka yang safar, kalau mereka mengambil keringanan. Tapi kalau kita berada di tanah haram ikhwatul Islam, makanya kita selalu sebutkan, jangan ambil keringanan safar, salatlah bersama kaum muslimin. Salatlah bersama kaum muslimin di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Kenapa demikian? Supaya kita leluasa untuk menyempurnakan solat-solat sunnah. Terkhusus bagi kita yang zuwar. Hukum asal solat sunnah itu ikhwan Islam bukan di Masjid Nabawi. Nabi SAW tak pernah solat sunnah di Masjid Nabawi. Istri-istri Nabi juga tak pernah solat sunnah di Masjid Nabawi. Mereka solat sunnah di rumah. Dan itu senang karena rumah mereka dekat. Kalau kita solat sunnah di hotel, kemudian ikut solat wajib, apa yang terjadi? Assalamualaikum. Baru kita dapatkan imamnya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Makanya bagi kita yang zuwar, maka perbanyaklah solat sunnah. Bukan